Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Intan Nuraini. Nomor absen 16. Saya dari kelas 12 Tata Busana 2. Di sini saya akan mempresentasikan perilaku kerja keras, jujur, tanggung jawab, adil dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, pengertian kerja keras, jujur, tanggung jawab, adil, dan toleransi. Pengertian kerja keras. Kerja keras adalah orang yang mendahulukan pekerjaan dibandingkan apapun. Salah satu ciri orang pekerja keras yaitu tekun dan pantang menyerah. Jadi, saat kita ingin menjadi seseorang yang bekerja keras, maka kita harus tekun dan pantang menyerah. Dalam diri kita harus kita tanamkan ciri-ciri itu. Yang kedua, pengertian jujur. Jujur adalah sebuah sifat yang membutuhkan kesesuaian sikap antara perkataan yang diucapkan dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Ketiga, pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan, baik yang disengaja maupun tidak. Yang keempat, pengertian adil. Adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar, dan tidak sewenang-wenang. Yang kelima yaitu pengertian toleransi. Toleransi adalah sikap manusia untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan baik antar individu maupun kelompok. Kita lanjut. Yang selanjutnya yaitu perilaku kerja keras, jujur, tanggung jawab, adil, dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat sebagai sebuah wujud keimanan. Nah, jadi apa saja sih perilaku yang berkembang di masyarakat sebagai wujud sebuah keimanan? Saya akan memberikan contohnya satu persatu. Yang pertama, perilaku kerja keras. Contohnya yaitu 1. Bekerja keras dalam belajar untuk mendapatkan nilai yang memuaskan. Jadi saat kita ada pekerjaan di rumah atau pekerjaan dari sekolah yang harus dikerjakan di rumah, maka kita harus mengerjakannya dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan nilai yang memuaskan. Yang kedua, bekerja keras dalam gotong royong di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Jadi saat sebuah lingkungan mengadakan sebuah gotong royong untuk meningkatkan fasilitas di lingkungan tersebut, untuk meningkatkan keindahan di lingkungan tersebut, maka kita harus bekerja keras dan mengikutinya sebagai wadah agar kita dapat berbaur dengan masyarakat. Yang ketiga, mengikuti acara pemuda desa atau biasanya disebut Karang Taruna untuk mengembangkan desa. Yang keempat, membantu orang tua dalam lingkungan keluarga. Yang kelima, senantiasa membantu orang lain. Selanjutnya, perilaku jujur. Perilaku jujur contohnya nomor 1, tidak berbohong kepada orang lain saat kita melakukan sebuah kesalahan. Jadi saat kita sedang melakukan kesalahan atau sadar kita melakukan kesalahan, maka kita bertanggung jawab, tidak melimpahkan kesalahan kita kepada orang lain dan berkata jujur sesuai apa yang kita lakukan. Yang kedua, membayar barang yang kita beli sesuai harga yang tertera tanpa menipu penjual. Jadi saat kita membeli sesuatu, kita tidak boleh mengurangi harga atau melebihi harga yang sudah pasti, yang sudah ditetapkan oleh penjual. Yang ketiga, tidak meminta bantuan kepada orang lain dalam hal kejahatan seperti mencuri. Jadi kita tidak boleh ada niatan mencuri atau melibatkan orang lain dalam hal mencuri, karena itu bukan penerapan perilaku jujur. Yang keempat, selalu menanamkan sikap terus terang kepada orang lain saat menjelaskan sesuatu perkara tanpa menambah atau mengurangi fakta. Jadi saat kita
menjelaskan sesuatu, kita tidak boleh melebih-lebihkan sesuatu tersebut, baik itu berita ataupun masalah. Yang ketiga, perilaku tanggung jawab. Nah, contohnya yang pertama, bertanggung jawab atas perbuatan yang saya lakukan, baik itu baik ataupun buruk. Jadi saat kita melakukan kebaikan, kita bertanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan. Begitu juga sebaliknya, jika kita melakukan keburukan, maka kita harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang telah kita lakukan. Yang kedua, tidak melimpahkan kesalahan diri sendiri kepada orang lain. Jadi saat kita membuat sebuah kesalahan, baik itu besar ataupun kecil, baik itu ringan ataupun berat, maka diri sendirilah yang harus bertanggung jawab. Kita tidak boleh melimpahkan semuanya kepada orang lain yang belum tentu terkait dengan masalah tersebut. Yang ketiga, membantu orang yang membutuhkan seperti bersedekah. Jadi kita dalam kebaikan juga harus bertanggung jawab, seperti kita melihat seseorang yang memerlukan bantuan kita, nah kita dapat membantunya, maka kita harus bertanggung jawab dengan membantu orang tersebut. Yang keempat, jujur atas segala perbuatan yang kita lakukan. Yang kelima, meminta maaf jika membuat kesalahan dan merugikan orang lain. Nah, dengan kita meminta maaf, maka itu juga merupakan salah satu bentuk tanggung jawab yang kita berikan kepada pihak yang telah kita rugikan. Lalu selanjutnya yaitu perilaku adil. Perilaku adil, contohnya nomor 1, saat ada kejadian pencurian di masyarakat ataupun maling, kita harus bersikap adil dalam menghakimi sang pelaku dan tidak main tangan sendiri. Jadi saat pencuri itu tertangkap, kita tidak boleh menghakiminya di tempat itu. Dengan kondisi keadaan kita sedang marah, kita harus membicarakannya baik-baik dengan melaporkan kepada pihak yang berwajib ataupun membawanya ke kantor RT atau kepala desa. Yang kedua, tidak memihak beratkan seseorang dalam pertemanan di masyarakat. Nah, pasti di dalam sebuah lingkungan masyarakat kita memiliki golongan pertemanan tersendiri. Di situ kita tidak boleh memihak satu di antara yang lainnya. Jadi kita harus saling merangkul satu dengan yang lainnya. Ketiga, bijak dalam menghadapi masalah dan bisa menjadi penengah. Jadi saat ada masalah di lingkungan masyarakat tersebut, kita juga harus bisa menghadapinya dan menjadi penengah yang adil dan jujur, tidak memihak satu sama lain. Yang keempat, memiliki sikap baik kepada semua orang tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama. Jadi walaupun dalam siklus pertemanan kita di masyarakat itu ada yang mungkin kulitnya dia gelap, kulitnya dia putih, lalu agamanya dia A, agamanya dia B. Kita tidak boleh seperti memiliki sifat saya tidak boleh berteman dengan si A, saya harus berteman dengan si B. Semua harus kita rangkul selagi itu dalam hal kebaikan. Selanjutnya yaitu perilaku toleransi. Nah, perilaku toleransi contohnya, ini perilaku terakhir yang harus ada berkembang di masyarakat ya. Yang pertama, ikut membantu tetangga yang tengah berduka karena ditinggal keluarga. Jadi saat ada seseorang yang kehilangan keluarga ataupun seseorang tengah berduka dan itu ada di lingkungan masyarakat kita harus bersikap apa yang seharusnya kita lakukan dengan tepat. Dan kita harus bisa menempatkan diri kalau ini sedang keadaan berduka ataupun bahagia. Jadi kita harus bersikap sesuai dengan keadaan. Yang kedua, tidak menghina orang lain saat memiliki perbedaan dengan kita, baik itu pendapat, perbedaan warna kulit ataupun agama. Yang ketiga, membantu warga ataupun orang yang sedang kesusahan saat kita mampu. Jadi saat kita memiliki sesuatu dan itu bisa bermanfaat bagi orang lain, kita harus bisa memanfaatkannya dengan membantu orang tersebut. Yang kelima,
tidak egois dalam menyelesaikan sebuah masalah. Jadi, dalam sebuah masalah pasti ada sebuah titik terang yang dimana titik terang itu tidak dapat kita capai tanpa bantuan orang lain. Jadi saat ada perbedaan pendapat, kita tidak boleh egois dan harus mengesampingkan pendapat kita jika itu memang dirasa kurang tepat. Nah, itu dia perilaku kerja keras, jujur, tanggung jawab, adil, dan toleransi yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita terapkan di masyarakat sebagai wujud keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.